Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita untuk kuliah spesialty ya, spesialty obat. Kita masuk ke pertemuan 11. Di sini kita akan belajar mengenai obat-obat kardiovaskular. Ya, kardio itu adalah jantung, vaskular itu adalah pembuluh darah. Jadi, obat-obatan ini digunakan untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah ya. Mungkin yang paling umum ya, yang penyakit kardiovaskular yang paling umum di masyarakat ya, yang banyak diketahui orang itu biasanya hipertensi ya, atau darah tinggi. Itu salah satu contoh penyakit kardiovaskular ya. Selain itu banyak juga penyakit-penyakit lain ya, walaupun bukan hipertensi, tapi banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada kardio dan vaskular atau kardiovaskular. Nah, penyakit jantung dan pembuluh atau penyakit kardiovaskular itu adalah penyebab kematian terbesar ya di negara maju ya. Negara maju ya. Negara itu ada negara berkembang, ada negara maju. Negara maju ini kayak Amerika ya, negara kayak Inggris ya, negara maju. Mereka ya mungkin kebiasaan hidup ya mereka yang kurang sehat yang menyebabkan mereka banyak mengidap penyakit kardiovaskular. Ya, ini ya, karena penyakit ini berhubungan erat dengan kebiasaan pola makan. Kalau di negara-negara maju itu orang-orangnya cenderung mungkin makanannya junk food ya, sibuk bekerja, masuk pagi pulang sore, tidak sempat untuk masak makanan yang sehat. Mereka cenderung untuk beli makanan-makanan yang siap saji. Nah, itu salah satu faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular ya. Kemudian data menunjukkan bahwa di negara-negara Amerika Serikat dan Eropa Utara, di mana pola makan yang tinggi protein, tinggi kalori, tinggi lemak jenuh dan rendah serat ya. Ini artinya makanannya tidak sehat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa penderita penyakit jantung dan pembuluh atau PJP ini relatif lebih tinggi di sana 2-3 kali dibandingkan dengan negara-negara sekitar Laut Tengah. Laut Tengah itu ada Jepang, Spanyol, Italia. Mereka pola makannya berbeda. Mereka makannya itu lebih pada banyak mengkonsumsi ikan, lemak nabati yang dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, ya, buah-buahan. Makanya penyakit PJP atau kardiovaskular di negara-negara ini lebih rendah dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Eropa Utara. Yang bisa disimpulkan apa? Bahwa pola makan itu menentukan berhubungan erat dengan penyakit ini ya. Ini adalah jenis-jenis penyakit jantung dan pembuluh atau kardiovaskular ya. Ada gagal jantung kongestif, ada infak jantung ya. Infak itu berarti ada bagian jantung yang sel-selnya sudah mulai mati ya, akibat jantung tidak mendapatkan pasokan nutrisi atau oksigen dari darah. Biasanya ada penyumbatan sehingga ada bagian jantung yang tidak mendapatkan nutrisi atau oksigen sehingga menjadi infak. Kemudian angina pectoris ya. Kemudian aritmia, shock jantung, hipertensi ini yang paling umum ya. Kemudian hiperlipidemia ya, kolesterol kalau kata orang-orangnya, itu nama yang benar itu adalah hiperlipidemia ya. Dan arteriosklerosis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif itu jika
curah jantung tidak mencukupi untuk mempertahankan aliran darah ke organ. Hal ini disebabkan karena menurunnya kontraksi miokard. Jadi yang disebut gagal jantung kongestif ini, jantung, istilah awamnya, jantung itu tidak bisa memompa secara adekuat atau secara normal, lemah jantungnya ya, sehingga fungsi jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantungnya sudah tidak kuat, tidak adekuat, maka jantung itu fungsinya tidak akan berjalan dengan normal. Artinya darah tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh, ke organ-organ dengan normal. Ini yang disebut dengan curah jantung ya. Akibatnya apa? Akibatnya darah akan terbendung di vena atau pembuluh balik ya, pembuluh balik. Sehingga apa akibatnya? Paru-paru dan kaki, maksudnya ini ya, darah itu banyak terbendung di paru-paru dan di kaki. Nah ini kalau di paru-paru akan menyebabkan sesak napas dan akhirnya ada pembengkakan, udem di pergelangan kaki ya. Ini kemungkinan juga bisa terjadi udem paru-paru. Udem itu adalah penumpukan cairan di bagian tertentu ya. Bisa di kaki, bisa di paru-paru, bisa di mana saja ya. Kalau terjadi di kaki ya disebut dengan udem pergelangan kaki gitu ya. Artinya udemnya terjadi di pergelangan kaki. Nah ini akibat dari darah terbendung di vena ya, di vena. Nah penyebabnya apa yang menyebabkan gagal jantung? Antara lain adalah infak. Infak ini adalah rusak ya. Jantung itu ada bagian yang rusak atau mati selnya. Ada juga karena kerusakan katup ya. Kalau kalian sudah belajar anatomi, fisiologi, kalian pastinya sudah tahu bagian-bagian jantungnya ada bilik kanan, bilik kiri gitu ya. Yang di mana jantung itu memiliki beberapa katup. Ya, nah katup ini bisa saja fungsinya rusak. Ya. Ini salah satu penyebab gagal jantung. Ada juga karena gangguan ritme. Ritme artinya jantung tidak berdetak secara normal ya. Dan hipertensi. Hipertensi ini darah tinggi. Nah, ini adalah penyebab-penyebab terjadinya gagal jantung. Gejala yang paling sering adalah sesak nafas. Ya. Kemudian udem pada pergelangan kaki ya, karena darah susah untuk kembali ke jantung, terhambat ya. Kemudian orangnya terlihat sangat letih ya, kurang tenaga gitu ya, walaupun istirahatnya sudah cukup. Itu adalah salah satu gejala yang perlu dicurigai bahwa jantungnya bermasalah, sehingga mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi jantung. Kemudian untuk terapi gagal jantung kognitif sendiri itu banyak istirahat, pembatasan asupan garam, pengobatan dengan diuretik ya. Ini sebenarnya kita lebih fokus ke obat-obatannya ya. Jadi tidak perlu banyak belajar tentang pengertian, karena pengertian kemudian terapi non farmakologis saya rasa kalian sudah dapat di pelajaran farmakologi ya. Saya ulang saja di sini. Yang di sini kalian yang perlu garis bawahi adalah obat-obatnya ya. Obat-obatannya kalian menghafal. Oh, kalau gagal jantung itu pakainya diuretik kayak furosemid, hidroklorotiazid. Oh, kalau di pasaran furosemid ini ada beberapa merek, yaitu ini ya. Hidroklorotiazid di pasaran atau di apotek ada yang ini merek ini, ada yang merek ini ya. Jadi tidak perlu membahas fungsinya, mekanisme kerja dan sebagainya ya. Di pelajaran spesialite sebenarnya pure hanya mengenal obat-obatan dan merek serta pabriknya, karena yang lain sudah kalian pelajari di mata kuliah seperti farmakologi. Nah, ini pengobatannya yang digunakan untuk
gagal jantung. Yang pertama itu diuretik. Diuretik ini dipakai untuk mengeluarkan cairan sehingga beban jantung berkurang, ya. Beban jantung berkurang. Jadi diuretik itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan tubuh berupa air lewat urin. Nah, kalau air sudah banyak terbuang, maka volume darah akan menurun. Volume darah menurun, akibatnya beban jantung akan berkurang, ya. Kalau darahnya banyak, beban jantungnya akan semakin berat karena jantung akan memompa darah, ya. Jantung kan fungsinya memompa darah. Kalau darahnya banyak, beban jantungnya berat. Kalau jumlah cairannya sedikit, beban jantungnya akan lebih ringan. Makanya kalau gagal jantung, gimana caranya jantung itu bebannya ringan, karena jantungnya sudah ada kerusakan, rusak, ya, ada rusak gitu. Maka jantung yang rusak ini kerjanya harus diringankan, jangan terlalu berat. Caranya dengan menggunakan obat-obatan diuretik ini, ya. Contohnya furosemid sama hidroklorotiazid, ya. Nah, ini juga bisa mengurangi udem tadi, ya kan. Tadi ada udem, ya, penumpukan cairan di bagian kaki atau di bagian paru, sehingga udem ini bisa diatasi dengan penggunaan diuretik ini. Kemudian yang kedua adalah glikosida jantung atau digoxin, ya, digoxin. Jadi ini adalah obat yang paling sering digunakan jika untuk pasien-pasien gagal jantung, ya. Digoxin ini untuk memperkuat daya kontraksi jantung yang lemah sehingga memperkuat fungsi pompa, ya. Obat ini mempunyai indeks terapi yang sempit, artinya adanya perubahan dosis yang berubah maka akan memberikan efek yang sangat berarti, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ya, dalam penggunaannya. Jangan sampai salah. Kalau parastamol, ya, minum 1 tablet, kemudian pasiennya salah minum 2 tablet, itu tidak masalah. Tapi karena parastamol itu indeks terapinya luas. Nah, kalau untuk obat-obatan seperti digoxin yang indeks terapinya sempit, ini yang harus sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati. Karena kalau kelebihan minum, efek sampingnya akan timbul, ya, akan toksik. Nah, ya. Jadi ketika orang menerima digoxin, kan harus sebagai seorang asisten farmasi juga harus melengkapi, jangan hanya cuma memberi, tapi konseling atau pemberian KIE kepada pasien. Jangan sampai minumnya berlebih atau minumnya harusnya tiap 6 jam, tiap 8 jam, minumnya tiap 4 jam gitu, ya. Itu akan sangat mempengaruhi kerja digoxin. Karena kalau berlebihan, ya, efek toksik yang didapatkan, malah tidak sembuh, ya, tapi toksik. Efek sampingnya mual, muntah, anoreksia, diare, aritmia, sakit kepala, pandangan kabur, ya. Kemudian yang ketiga yang bisa dipakai untuk gagal jantung ini adalah ACE inhibitor, ya. ACE inhibitor ini seperti captopril, enalapril, lisinopril, ini biasanya juga bisa dipakai untuk tekanan darah tinggi, ya. Obat-obat ini memvasodilatasi, ya. Vasodilatasi ini artinya pembuluh darah itu didilatasi, dibuat rileks sehingga mengurangi beban darah masing-masing sebelum dan sesudah mencapai jantung. Yang keempat, vasodilator koroner, ya, seperti nitroprussida, ya. Ini bentuk sedianya IV, trazodin dan hidralazin. Ini mengurangi kerja jantung dengan jalan vasodilatasi. Intinya obat-obatan ini obat-obatan yang dari mana tadi, diuretik, ACE inhibitor, vasodilator, itu tujuannya untuk agar jantung tidak bekerja berat, ya, kerjanya tidak terlalu berat. Makanya dikasih obat-obatan ini. Kalau glikosida ini memperkuat, ya. Kalau yang lain ini agar
jantung tidak bekerja terlalu berat dengan mekanismenya yang berbeda-beda tentunya ya. Ada yang dengan mengurangi cairan tadi ya, mengurangi cairan, ada yang vasodilatasi perifer, ada yang vasodilatasi arteri, tapi tujuannya sama, mekanisme kerjanya cuma yang berbeda-beda ya. Nah, yang kedua adalah infak jantung. Infak jantung ini adalah, nah ini ya, kalau kalian lihat jantung itu besarnya sebesar ini ya, genggaman tangan kita mungkin ya. Nah, itu di setiap dinding di bagian luar ini ada namanya arteri koroner. Arteri koroner ya, pembuluh darah. Ya, pembuluh darah banyak. Nah, pembuluh darah ini adalah disebut dengan arteri koroner. Arteri koroner ini banyak menjalar di dinding jantung kita ya. Disebut arteri koroner. Disebut arteri karena dia membawa darah dari ini ya, darah yang kayak oksigen dan nutrisi ya dari paru-paru ya. Karena apa? Karena jantung kita juga butuh nutrisi dan oksigen. Yang bertugas membawa itu adalah arteri koroner ini ya. Nah, ini menjalar di seluruh bagian otot jantung, dan arteri koroner ini bisa saja tersumbat ya, kayak pipa-pipa itu ya, tersumbat oleh apa tersumbatnya Kak? Oleh kolesterol ya, kolesterol kapur gitu ya, itu namanya arteriosklerosis ya. Kalau tersumbat namanya arteriosklerosis, arteri berarti yang tersumbat ya. Nah, akibat adanya arteriosklerosis atau penyumbatan arteri koroner oleh kolesterol, tersumbat ini bukan enggak harus 100%. Pipa itu atau arteri ya, saya bayangkan pipa aja ya, kalian bayangkan pipa tersumbat itu tidak harus tersumbat total, tidak harus tersumbat 100%, bisa saja cuma ya 50% atau 60% gitu ya. Nah, tentunya akan terjadi penyempitan kan di arteri atau di pipa tadi ya. Penyempitan ini ya yang bisa mengalami robek ya, yang mengakibatkan adanya pembekuan darah di daerah sana ya. Robek itu kan artinya luka, di bagian arteri itu luka ya, karena adanya penyumbatan tadi. Kayak pipa itu bisa bocor lah istilahnya ya, pipa tersumbat karena adanya sumbatan maka bisa terjadi bocor. Bocor itu artinya luka, kalau di arteri luka. Nah, luka ini yang bisa menyebabkan pembekuan darah setempat. Nah, bila gumpalan darahnya beku itu ya, itu namanya trombus. Ya, trombus ini bisa menyumbat aliran darah. Nah, aliran darah yang tersumbat ini akibatnya jantung tidak bisa menerima nutrisi maupun oksigen. Akibatnya apa? Akibatnya sel-selnya mati, ada bagian sel jantung yang mati, ada bagian jaringan jantung yang mati. Ini yang disebut dengan infak jantung ya, atau trombosis koroner. Nah, umumnya ini disebut dengan serangan jantung ya, bagian jantung yang tak menerima lagi darah berangsur-angsur mati karena tak menerima zat gizi dan oksigen. Nah, pada jaringan yang mati ini akan terbentuk jaringan parut yang besar dan akan mengganggu fungsi pompa jantung. Akhirnya gagal jantung ya. Makanya tadi salah satu penyebab gagal jantung itu adalah infak. Sebenarnya saling berkaitan ya ini ya. Saling berkaitan. Nah, gejalanya untuk infak jantung ada jaringan jantung yang mati, itu gejalanya nyeri biasanya ya. Nyerinya di bagian tengah dada tempatnya jantung, agak ke kiri gitu ya. Bertahan lebih lama 5 menit. Jadi nyerinya hebat dan agak lama. Ini nyerinya pada waktu duduk maupun tiduran tetap ya.
Nah, nyeri ini bisa menjalar atau menyebar ke bagian leher, punggung, dan ke lengan. Bisa saja ke lengan, seringkali ke lengan kiri ya. Sering ke lengan kiri. Kadang-kadang berkeringat hebat dan gelisah, sesak nafas, ya, mual muntah. Kemudian serangan sering terjadi pada keadaan istirahat, bertahan lama sampai beberapa jam. Nah, untuk terapi infak jantung ini dengan cara pencegahan ini bisa dengan untuk mencegah ini dengan antioksidan, makan buah sayur ya. Kemudian vitamin E ya, itu juga dapat mengurangi resiko infak. Nah, infak akut itu perlu diobati di rumah sakit sedini mungkin ya. Nah, untuk mencegah kematian. Nah, obat-obatan yang digunakan untuk infak ini biasanya ada trombolitik. Karena tadi ada trombus itu adalah penyumbatan itu ya, karena adanya pembekuan darah, adanya luka ya di arteri, sehingga di sini digunakan trombolitik. Artinya obat-obatan ini lisis ya. Jadi dia melisis atau memecah trombus. Darah yang membeku tadi harus dipecah. Itu namanya trombolitik. Nah, dipecah atau dilarutkan gitu ya trombus ya. Contohnya apa? Ini adalah golongan enzim-enzim ya, streptokinase, alteplase, urokinase, yang terbaru reteplase dan staphylokinase ya. Streptokinase dulu yang paling sering dipakai. Nah, ini injeksi obat-obat ini akan mengurangi sumbatan dan membuka lagi aliran darah di arteri koroner. Karena trombusnya tadi sudah larut, maka aliran darah akan lancar lagi ya. Nah, setelah pemberian trombolitik biasanya kadang juga diberi heparin. Jadi heparin ini tujuannya untuk mencegah trombus baru ya. Kemudian yang kedua, selain trombolitik, antiaritmia. Aritmia berarti kalau pasien infak memiliki, selain infak juga ada gangguan aritmia jantung yang tidak normal ya. Nah, ini bisa dikasih aritmika ya, antiaritmika. Contohnya adalah lidocain, amiodaron, sotalol ya. Tapi kasus tertentu kalau aritmianya terganggu, baru dipakai ini. Kemudian karena pasiennya mengalami nyeri yang hebat, tentunya nyeri ini harus diatasi ya. Nyerinya harus diatasi karena nyerinya hebat, makanya pakailah biasanya sama dokter dikasih analgetik, narkotik ya. Kalau cuma paracetamol, analgetik yang biasa itu ya, samifenamat itu sudah tidak mengatasi biasanya, makanya dikasih analgetik yang sangat kuat ya, golongan narkotik dan tranquilizer ya. Nah, ini contohnya adalah morfin, petidin, fentanyl, diazepam atau droperidol ya. Nah, biasanya kalau sudah terjadi serangan nyeri ini biasanya harus segera diatasi ya. Biasanya diberikan obat-obat itu secara parenteral atau disuntik atau diinfus gitu ya, agar kerjanya cepat ya, karena pasiennya sudah nyeri hebat gitu ya, harus cepat untuk menghindari yang tidak diinginkan ya. Kemudian pengobatan selanjutnya sesudah infak ya, kalau sudah nyerinya hilang, untuk mencegah infak kedua itu bisa diberikan antikoagulan ya, yang supaya darahnya encer ya, sehingga darah itu di arteri di jantung tadinya, arteri koroner tadi lebih lancar.
maka diberikan antikoagulan. Contohnya asenokumarol ya. Kemudian antitrombotik fungsinya sama ya, dapat merintangi penggumpalan trombosit. Ini cuma mekanismenya berbeda-beda tapi tujuannya sama, supaya darah itu lancar ke jantung, tidak ada sumbatan lagi. Mekanismenya bermacam-macam, ada yang mengencerkan darah itu disebut antikoagulan, ada yang mencegah terjadinya pembentukan trombus itu artinya dikasih antitrombotik. Kemudian beta blocker ini seperti propanolol, metoprolol, timolol ya. Ini biasanya diminum sampai 1-2 tahun ya, supaya ini ya efek tidak ada tekanan darah tinggi, tekanan darahnya tidak begitu tinggi ya, sehingga tidak mengakibatkan trombus lagi. Inhibitor sama ini buat kalau darah tensinya itu tinggi ya, kasih obat-obatan ini. Kemudian antilipemika ini termasuk lipidemia ya, lipid ini buat pasien yang mempunyai kolesterolnya tinggi ya. Salah satu penyebab infak tadi kan penyumbatan karena kolesterol, artinya kandungan kolesterol di darah itu sangat tinggi. Nah, ini bisa diobati dengan antilipemika namanya ya, seperti simvastatin atau orvastatin, lovastatin, pravastatin. Yang statin itu adalah obat kolesterol. Jadi ini untuk mengurangi komplikasi atau kematian yang dianjurkan pada pasien dengan kadar kolesterol yang tinggi. Nah, selain infak itu ada yang namanya angina pectoris. Ya, angina pectoris ini terjadi karena otot jantung kekurangan oksigen pada pembebanan fisik, emosi, juga karena hawa dingin ya. Penyebabnya adalah sama, ini penyakitnya di arteri koroner juga ya. Arteri koroner ini penyumbatannya disebut angina pectoris, tapi kalau kerusakan dinding jantungnya itu disebut dengan infak. Artinya kedua penyakit ini sebenarnya juga berhubungan ya. Gejalanya bagaimana? Karena penyakitnya berhubungan ya, gejalanya mirip sama ya. Nyeri hebat, menjalar kedua pundak, leher, rahang atau lengan, sangat berat, terutama jika naik tangga ya, mengeluarkan tenaga sesudah makan. Lama serangan nyerinya ini sampai 30 menit lamanya. Terapinya ini ya, ini sama ya, berhenti kalau merokok, berhenti, membatasi minum kopi karena kopi itu mengandung kafein ya, bisa meningkatkan beban jantung ya, bisa menyebabkan tekanan darahnya naik ya. Kemudian menurunkan overweight ya, meniadakan overweight atau diet makanan lemak, kolesterol itu mulai dijaga supaya berat badannya yang awalnya overweight jadi normal gitu ya. Kemudian menghindari beban berat ini stres mungkin ya, seperti mental, fisik, terutama setelah makan ya. Artinya jangan disarankan untuk olahraga yang berat-berat itu justru dilarang untuk penderita penyakit jantung atau angina infak atau angina pectoris ya, karena ya bisa kumat, kambuh penyakitnya ya, nyerinya bisa kambuh. Sehingga olahraga yang dianjurkan itu yang ringan-ringan saja ya, seperti lari-lari kecil gitu ya, sehari setengah jam, 3-5 kali seminggu ya, untuk memperbaiki sirkulasi jantung. Tapi untuk lari yang berat itu justru tidak dianjurkan ya. Mengobati hipertensi kalau ada hipertensinya ya. Obat-obatnya bagaimana? Obat-obatnya mirip. Kalau terjadi serangan, ada dari golongan vasodilator koroner ya. Kalau terjadi serangan nyeri yang hebat, itu biasanya berarti kan butuh penanganan yang cepat ya. Pada serangan akut ini butuh obat yang bekerja secara cepat. Ini biasanya memakai nitrogliserin ya. Ini nitrogliserin
bentuk obatnya itu adalah tablet yang dipakai secara sublingual ya, di bawah lidah ya, atau oromukosal atau spray ya, spray. Ini dia kenapa rutenya seperti ini, diharapkan obatnya akan bekerja masuk darah lebih cepat dibandingkan per oral ya. Supaya lebih cepat mengatasi serangan nyeri tadi ya. Nah, nitrogliserin ini termasuk obat yang kerjanya cepat tapi singkat ya. Jadi efek itu akan muncul setelah 2 menit dan bertahan 30 menit. Nah, jika perlu masih nyeri gitu ya, dapat diulangi sesudah 3-5 menit. Bila efek sudah dicapai, maka obat dikeluarkan dari mulut. Contoh nitrogliserin sublingual itu adalah gliseril trinitrat, trinitrin, nitrostat, nitrogliserin plester. Yang pakai plester itu ya nitroderm ya. Ini plester artinya ya kayak patch, tahu sediaan patch ya, ditempel di bagian dada dekat jantung karena efeknya akan diharapkan kerjanya di jantung ya. Ada nitroderm, TTS, nitrogliserin spray yang bentuknya spray itu adalah nitrolingual spray. Nah, pada serangan akut, nitrogliserin ini dapat dikombinasikan dengan analgesik narkotik ya, karena nyeri hebat gitu ya, untuk melawan nyeri dan sebagai penenang. Efek samping nitrogliserin itu nyeri kepala, takikardi, potensi, pusing, mual, muka terbakar, pucat. Bila efek ini timbul, obat yang ada di mulut itu harus segera dikeluarkan dan pasien segera berbaring gitu ya. Penyimpanan tablet atau kapsul nitrogliserin ini dalam wadah gelas tertutup baik karena mudah menguap. Persediaan obat diperbarui setiap 2-3 bulan. Aktivitas tablet di tes dengan cara menaruh tablet di lidah harus menimbulkan rasa pedas. Jadi ini rasanya kayak pedas ya, saya belum pernah nyoba. Nah, tidak sakit, tapi rasanya katanya pedas. Kemudian obat lain selain nitrogliserin ini ada isosorbit 5 mononitrat, isosorbit dinitrat ya. Efeknya sama ya, tapi ini bersifat long acting, lebih lama berarti ya, kerjanya lebih lama sebagai terapi interval untuk mengurangi frekuensi serangan. Jadi kalau butuh yang long acting itu biasanya dokter akan meresepkan isosorbit dinitrat ya. Kemudian yang lain adalah biasanya pakai beta blocker. Ini untuk memperlambat pukulan jantung sehingga mengurangi kebutuhan oksigen otot jantung ya, untuk mengurangi frekuensi serangan. Kemudian antagonis CA untuk mengurangi penggunaan O2 karena tekanan darah jadi turun. Jadi beta blocker sama antagonis CA ini untuk menurunkan tekanan darah ya, sehingga menyebabkan vasodilatasi perifer dan frekuensi jantung menurun sehingga pemasukan darah ini diperbesar karena vasodilatasi miokard. Contohnya adalah untuk antagonis CA ini, antagonis kalsium ini adalah nifedipin, verapamil, diltiazem, penggunanya secara oral ya, sebagai terapi interval untuk mengurangi frekuensi serangan. Kemudian yang keempat adalah aritmia. Aritmia ini adalah gangguan ritme atau irama jantung ya. Jadi kalau jantung itu iramanya dek 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 gitu ya, kalau aritmia itu ya, tidak normal lah intinya ya. Itu yang memeriksa biasanya dokter yang menentukan bahwa ini iramanya normal atau tidak gitu ya. Irama jantung ini dapat berupa gangguan irama jantung ini dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung ya, frekuensinya tidak normal ya, di mana serambi atau bilik berdetak lebih cepat atau lebih lambat dari normal ya. Jadi normalnya itu per menit berapa ya, kalau kalian cari itu
itu harusnya di bawah 90, 60 sampai 90 begini. Kalau di bawah 60 berarti ada yang tidak normal. Kalian coba hitung ya, detak jantung kalian semenitnya itu ada berapa. Kalau di atas 100 berarti itu ada yang tidak normal ya di jantung. Biasanya terjadi karena adanya hipertensi atau kebocoran katup jantung. Pengobatannya biasanya ditujukan untuk memperbaiki frekuensi dan ritme jantung. Terapi aritmia ini dengan cara, kalau frekuensinya tinggi, gimana caranya frekuensinya ini menurun, dan kalau kontraksi jantungnya berlebihan, kontraksinya juga harus diturunkan ya. Penggolongan anti aritmika ini ada yang pertama zat-zat stabilisasi membran, contohnya golongan kinidin, golongan lidokain, dan golongan propafenon ya. Ini contoh-contoh obatnya ya, ada lidokain, phenytoin, apridin, kinidin, disopiramida ya. Jadi tujuannya sama ya, untuk mengurangi frekuensi jantung. Kemudian yang kedua beta blocker, yang ketiga kalium channel blocker dan antagonis kalsium. Sebenarnya hampir mirip-mirip tadi ya. Ya kalau di anti aritmia, obat-obatan seperti beta blocker, channel blocker sama antagonis CA ini ya tujuannya untuk menurunkan frekuensi, tapi kalau di infak tadi tujuannya kan beda ya, tapi bisa sama-sama bisa dipakai. Nah efek sampingnya ini seperti ini ya, dibaca sendiri ya. Kemudian shock jantung ini adalah kompilasi ya, komplikasi dari infak jantung, kemasukan darah ke jaringan berkurang, gejalanya kulit pucat, dingin, dan rasa takut, gelisah, denyut jantung cepat dan lemah, lalu pingsan ya, itu serangan jantung atau shock jantung. Shock ini dapat diakibatkan takikardi yang hebat dan radang otot jantung. Terapinya ini ya meliputi adrenalin ya, karena mungkin jantungnya lemah maka jantungnya perlu dipicu ya sama adrenalin, isoprenalin atau dopamin gitu ya. Ini untuk menstimulasi jantung supaya bekerja dengan lebih aktif gitu ya. Kemudian obat anti aritmika tadi sudah ya, obat-obat antikolinergik seperti atropin, kalsium glukonat ya, IV untuk merangsang otot jantung berkontraksi spontan, natrium bikarbonat ya, bertujuan untuk terapi asidosis ya, akibat anoksia dan hipoksia. Kemudian hipertensi ya, hipertensi ini yang paling sering, yang paling umum. Nah regulasi tekanan darah ini ginjal ya, ginjal ini organ yang memegang peran utama dalam mengatur tekanan darah. Yang mengatur tekanan darah ini bukan ini ya, jadi organ utama yang mengatur itu ginjal ya, ginjal itu bisa mengatur tekanan darah dengan melalui sistem renin angiotensin atau RAS. Nah ini ya ceritanya, ini sudah saya rasa sudah di farmakologis ya, kita belajar obatnya saja. Ini enggak usah ya, enggak usah. Nah ini ya, jadi tekanan darah normal ini 120 sampai 140 ya untuk sistol, untuk diastolnya 80 sampai 90. Nah diagnosa hipertensi ini harus berulang-ulang ya, bukan hanya diperiksa satu kali tekanan darahnya 160 kemudian didiagnosa hipertensi, enggak ya, biasanya 3 kali pengukuran selang 1 minggu.
Kalau tidak ada perbaikan atau tekanan darahnya tetap tinggi, berarti ya fix pasien itu hipertensi. Kalau sudah hipertensi dan tekanan darahnya tidak dijaga, dibiarkan tinggi terus, ya akibatnya nanti bisa gagal jantung, stroke, infak, bahkan cacat ginjal ya, dan pembuluh mata, bisa buta, ginjalnya bisa rusak karena tekanan darahnya tinggi. Nah, ini adalah faktor risikonya ya, bisa dari genetik, umur, jenis kelamin, makanan, dan lain-lain. Gejalanya saya rasa sudah ya. Kemudian obatnya ini ya, jadi obatnya ini diuretik, beta blocker atau kombinasinya ya. Kemudian ada ACE inhibitor seperti captopril tadi ya, antagonis kalsium ya. Nah, kadang pasien itu selain mengalami hipertensi, ada penyakit lain juga yang menyertai ya, seperti diabetes. Nah, ini juga harus diperhatikan penggunaan obat-obatnya ya. Ini saya rasa di pelajaran di farmakologis ini ya, farmakologi. Nah, kalau obat-obatnya juga seperti ini ya, nifedipin, enalapril, labetalol, ventolamin, ini alpha blocker ya. Ini adalah ya, ini yang perlu kita pelajari ya. Diuretik, alpha blocker, beta blocker, obat-obat sistem saraf pusat, antagonis kalsium, ACE inhibitor dan AT2 reseptor blocker, kemudian vasodilator. Ini adalah golongan obat untuk anti hipertensi. Mekanisme kerjanya tidak usah ya kalian hafalkan contoh-contohnya saja. Ya, kalau diuretik ini contohnya furosemid, hidroklorotiazid, clortalidon, spironolactone. Beta blocker contohnya yang all itu ya, acebutolol, atenolol, betoxodol, bisoprolol, propanolol ya. Ini golongan beta blocker. Kalau vasodilator langsung di drazin ya, minoxidil, antagonis CA, verapamil, diltiazem, nifedipin, ACE inhibitor, captopril, ini yang paling seringnya enalapril. Kemudian AT2 blocker, valsartan, ibersartan ya. Kemudian ada yang menstimulasi sistem saraf pusat, contohnya clonidin, moxonidin, metildopa, guanfacin, dan deserpin. Ini beta blocker, alpha 1 2 blocker, alpha 1 blocker, alpha beta blocker. Ini contoh-contohnya kalian hafalkan ya. Kemudian efek samping tidak usah. Nah, diuretik ini efek sampingnya ya, ini contoh-contohnya adalah tiazid dan furosemid, ada spironolactone, alpha blocker, beta blocker, obat kerja yang sistem saraf pusat, antagonis kalsium, ACE inhibitor, AT2 reseptor blocker, vasodilator. Nah, saya rasa itu ya, ini seperti efek samping saya rasa ya perlu dipelajari juga. Tapi kalau ke specialty obat, kalian lebih cenderung ke menghafal obat-obatnya, mereknya, kemudian ini produknya siapa, harganya berapa gitulah ya. Kalian bisa cari contoh-contohnya, merek apa saja yang dijual di pasaran itu di buku ISO atau MIMS ya. Oke, itu saja ya kuliah hari ini. Saya akhiri, selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.